Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik-baik. Karena penting loh yang model-model kayak gini ini penting, Indonesia tuh lagi benar-benar kekurangan talenta digital sekarang ini. Jadi kalau memang ada event ataupun ada camp yang memang bisa bantu bangsa Indonesia untuk apa ya, untuk meningkatkan kompetensi di bidang IT itu menurut saya penting banget sih. Gitu. Kalau enggak nanti ini loh, kita tenaga kerja IT-nya dari asing semua gawat entar. Repot nantinya itu. Heeh, makanya ini harus dibangun dari sekarang nih, gitu ya. Anak-anak mudanya harus diperkenalkan dengan bidang IT dan jadikan mereka suka dengan IT, itu penting banget nantinya. Jangan malah nanti anak-anak mudanya malah TikTok-an gitu kan ya. Itu kan yang sedih tuh, ya nanti repot nanti buat masa depan negara nih repot nih, waduh. Kan Bapak Setiabudi. Oh ya, itu sih lebih ke statistik sih, jadi pengembangan dari statistika. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu takut juga dengan machine learning karena ya base sebenarnya dari ilmu klasik yaitu statistika. Nah ini juga sama nih, ketika kita berbicara mengenai eh, statistika juga kalau di Indonesia kan rata-rata pelajar itu ini ya udah keburu apa ya, keburu alergi ya dengan hal-hal yang berbau matematika dan statistika ya. Saya juga bisa memahami itu ya. Dulu saya juga pelajar di Indonesia kok. Tapi ya itu karena iya, tapi karena salah kaprah sih kalau menurut saya ya, sehingga banyak, pelajar di Indonesia yang jadi, apa ya, jadi anti dan jadi takut dengan matematika dan statistika itu karena ya kita dipaksa untuk menghitung cepat dan tepat. Ya padahal menghitung cepat dan tepat itu tidak selalu dan bukan jadi prioritas sih sebenarnya kalau menurut saya, gitu. Itu kan masih ingat mungkin ya waktu zaman-zaman sekolah itu kan, "Oh, itu salah ya, kamu bodoh," gitu kan ya. Dan menghitung cepat dan tepat itu kan bisa kita alokasikan ke komputer sekarang ini. Tapi fokus utama dari statistika ataupun matematika in general itu untuk bagi kita tadi ya, mencoba memahami permasalahan dan merumuskan permasalahan, dan nanti setelah keluar angka ya bagaimana cara kita menginterpretasikan atau mengartikan angka tersebut, gitu. Itu sih yang penting kalau menurut saya. Instead of ya menghitung cepat dan tepatnya itu. Karena menghitung cepat dan itu biar nanti beban tersebut bisa dialokasikan ke komputer, gitu. Dan nanti machine learning sebenarnya basic-nya itu dari statistika sih, gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mmm, untuk membangun dasarnya ya, saya sangat menyarankan banget ya itu, membangun dasar dari statistika, gitu. Oke, machine learning dan deep learning itu perbedaannya oke, sebenarnya payung besarnya itu atau skop besarnya itu artificial intelligence, yaitu artificial intelligence itu payung besar, skopnya bisa macam-macam. Nah, salah satu bagian dari artificial intelligence adalah machine learning, ya. Jadi dia berfokus pada menerapkan statistika, ya, statistical tools untuk melakukan prediksi. Nah, di dalamnya machine learning itu ada subnya lagi yang namanya neural networks. Ya, jadi machine learning yang menerapkan neural networks itu atau kecerdasan bola atau dengan syaraf tiruan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, itu yang dikenal dengan istilah deep learning. Nah, neural network sendiri sebenarnya sudah ada sejak dulu ya, sudah sejak tahun 60-an kalau saya nggak salah. Jadi sudah lumayan lama sih. Hanya saja itu nggak banyak berkembang ya karena neural network itu membutuhkan apa ya, kemampuan komputasi yang sangat tinggi. Sedangkan pada waktu itu, komputer yang ada, itu belum punya kekuatan komputasi yang tinggi. Jadi belum maksudnya pemikiran dan idenya sudah ada, tetapi teknologinya itu belum siap waktu itu. Nah, baru ya sekarang-sekarang ini nih, adanya GPU ya, GPU yang makin kencang sekarang ini, yang makin powerful ya, akhirnya iya mulai bisa pakai GPU tadi menjalankan si artificial neural network tadi, gitu. Itu sih perbedaannya. Cara kerjanya, mmm,
Intinya sih nanti ada statistical model, ya statistical model tuh nanti bentuknya bisa macam-macam. Yang paling dasar tuh sebenarnya kayak rumus persamaan garis itu loh. Ya kalau dalam matematika kan, kenapa? Ya itu rumus standar yang waktu zaman-zaman sekolah yang Y sama dengan AX tambah B gitu loh. Iya, Y sama dengan AX tambah B, MX tambah C, istilahnya biasanya seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya rumus standarnya, rumus persamaan garis sebenarnya. Dan ya itu, kalau belajar rumus Y sama dengan MX tambah C itu ya coba dipahami, maksudnya Y-nya itu apa, M-nya itu apa, C-nya itu apa. Itu yang penting sih. M-nya itu kan sebenarnya cuma ini doang nih, slope. Nih, istilahnya itu bahasa Inggrisnya sih slope. Slope tuh ini nih, tingkat kemiringannya yang buat atur miring nggak gitu loh. Nah, itu nilainya gitu. Y sama dengan MX. Nah, X-nya itu kan nilai variabel di sumbu X-nya ya. Y kan nilai variabel di sumbu Y-nya. M itu yang buat atur ininya loh. Karena kan kita bikin garis miring kan, mau bikin garis lurus kan. Nah, garis lurusnya kan bisa diatur kemiringannya kan. Nah, itu. Tambah C ya. Nah, C-nya itu adalah intercept-nya. Intercept tuh kapan sih garis menyentuh sumbu Y gitu. Kan garisnya kan pasti akan nabrak sumbu Y-nya kan. Ya enggak? Nah, titik di mana garis miringnya tadi nabrak di sumbu Y itu yaitu C-nya. Gitu. Intinya sih cuma gitu doang. Gitu. Jadi kalau lihat rumus tuh jangan buru ini dulu ya, jangan kemana gitu. Coba dipahami dulu ini maksudnya apa sih rumusnya. Gitu, dan dia coba dibayangkan secara visual gitu. Ya dari rumus yang sederhana kayak tadi, kalau kita dipaksa ngafal Y sama dengan M tambah C itu kan ya ya oke harus kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu salah, ya udah keburu muak gitu. Jadi kita harus coba menikmati itu, coba lihat ya, kok bisa ya? Apa sih yang dimaksud Y sama dengan X tambah C tadi? M-nya itu apa? C itu apa? Nah, dengan cara seperti itu, nanti mulai nih, kita jadi mulai bisa lebih mengapresiasi. Dan, oh iya, ternyata ini loh. Ya. Nah, kalau sudah ada aha momennya tadi ya, oh ternyata kayak gini loh. Itu semuanya akan jadi lebih mudah nantinya. Gitu. Tapi ya itu mendapatkan aha momennya itu nanti butuh proses. Gitu. Jadi ini juga pesan buat teman-teman juga ya, karena kadang-kadang itu kan karena saya juga banyak berhadapan dengan mahasiswa ya, dan kadang-kadang yang jadi permasalahan di mahasiswa zaman sekarang itu adalah mereka itu takut kalau mengalami kebingungan. Mhm, takut kalau mengalami kebingungan. Iya iya iya. Nah, ini repot kalau takut mengalami kebingungan itu menurut saya suatu ketakutan yang nggak wajar ya. Apa? Karena kebingungan itu sesuatu respon yang normal kalau menurut saya. Ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, itu kita pasti bingung. Contoh, ya misalnya nih, saya belum pernah misalkan ke nih, saya belum pernah ke Jayapura misalkan, ya. Terus tiba-tiba saya ditempatkan ke Jayapura gitu kan. Bingung nggak? Ya pasti bingung kan? Iya nggak? Itu kan sesuatu hal yang normal, sesuatu yang baru, ya nggak? Nah, nanganinnya ya sama lah, ketika kita bertemu dengan teman baru ya kan aku juga bingung kan, maksudnya ini kita berinteraksi dengan dia itu ya wajar. Apa ya? Ya ini ada sisi plus, ada sisi minusnya, iya. Sisi plusnya kalau menurut saya ketika pandemi ini kan artinya makin banyak orang nih yang akhirnya bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengalaman. Kayak gini aja nih, ini kan sesi yang nggak mungkin dilangsungkan kalau nggak pandemi, ya nggak? Bagi sesuatu dengan tanpa harus repot, misalkan harus ke kota. Ini dirimu sekarang posisi di mana sekarang? Saya sekarang posisi di Bandung ini. Nah, ibu posisi di Solo, ya, saya di Bandung, gitu. Terus mungkin teman-teman yang mendengar posisi di kota yang beda. Ini kan sesuatu hal yang nggak mungkin bisa, apa ya, bisa di kalau nggak ada pandemi nih, ya. Jadi ada hal positif juga sih dari sisi pandemi ini. Jadi maksudnya proses sharing ilmu, sharing pengalaman ini juga jadi lebih luas ya, jadi lebih widespread juga nih setelah pandemi ini. Gitu. Jadi ya ada plus minus sih. Minusnya ya tadi ya kurang sosial touch-nya itu juga jadi delay juga sih. Saya waktu
Berarti kan ini udah ada 2 tahunan ya, hampir 2 tahun ya pandemi ini ya? Mhm. Berarti kalau di kampus itu berarti saya sudah berhadapan dengan 2 angkatan siswa yang saya belum pernah ketemu secara langsung gitu. Itu kan serasa ada yang kurang ya, maksudnya kalau ngajar tuh kan kadang-kadang butuh untuk melihat siswa didik secara langsung, butuh mengenal secara langsung dan itu kurang gitu kalau mhm. Betul, karena kan ketika ngajar di kampus itu kan kita nggak cuma ngajar atau mentransfer ilmu ya secara akademis ya, tetapi juga kadang kita juga butuh untuk mengenal secara pribadi, secara personal. Mungkin ada beberapa apa ya, beberapa ya atau kearifan yang bisa saling tertukarkan. Maksudnya saya juga kadang-kadang kan saya perlu belajar juga dari mahasiswa, ya. Dan nggak cuma satu arah, nggak cuma yang ngajarin mahasiswa, tetapi dengan bertemu langsung tuh saya juga bisa belajar belajar dari mahasiswa juga, gitu. Dan itu jadi sulit gitu dengan online seperti ini, gitu. Itu sih kelemahannya. Mhm, gitu. Mhm. Oke, machine learning itu, sebenarnya bisa dilakukan dengan banyak teknologi ya, dengan berbagai bahasa pemrograman. Yang paling banyak digunakan sekarang ini memang Python, gitu. Alternatif sih bisa juga dengan R, terus juga ada beberapa bahasa pemrograman yang lain, tapi memang yang paling banyak digunakan adalah Python dan dukungan library juga yang paling banyak kayaknya Python sejauh ini, gitu. Dan menurut saya Python ini bisa jadi bahasa pemrograman yang cukup ideal buat teman-teman yang baru mulai belajar, gitu. Dan, menurut saya kalau kita mulai dari bahasa C, ya misalkan saya dulu belajar programming itu dengan Pascal bahasanya. Tapi kalau saya bandingkan, oh ya kalau saya dulu mulai belajarnya pakai Python mungkin jadi lebih cepat proses belajarnya dan lebih mudah gitu. Dan ya ini bisa jadi alternatif bahasa pemrograman yang menarik kalau menurut saya bagi teman-teman yang memang tertarik untuk memulai belajar programming gitu. Hmm. Referensi belajar, oh ya ini di Indonesia kayaknya saya nggak tahu juga ya, untuk buku-buku machine learning berbahasa Indonesia. Tapi kalau saya pribadi sih saya banyak belajar tuh dari bukunya Andrew Ng yang Machine Learning Journey, itu buku yang bagus banget kalau menurut saya, itu ngasih high level konsep terkait machine learning. Terus juga ada buku, yang judulnya Learn from the Data, ya, itu juga buku yang sangat bagus banget. Terus apa lagi ya? Oh iya, sama ini sih, kalau kita ngomongin machine learning itu, pasti kita butuh untuk mengenal struktur data dulu ya, karena kan machine learning itu berbicara mengenai, bagaimana kita mengajari mesin dengan sekumpulan data. Ya artinya kita juga harus bisa mengolah data dengan baik. Nah, salah satu buku yang jadi acuan utama saya kalau udah berbicara mengenai olah data itu bukunya Wes McKinney, ya Python Pandas, ya Python for Data Analysis. Itu buku yang bagus banget yang memberikan dasar mengenai Python Pandas Data Frame. Nah, tapi di Indonesia sendiri itu kan kalau diperhatiin belum masih banyak juga ya yang kesulitan untuk mempelajari materi-materi berbahasa Inggris. Dan saya aware banget dengan ini. eh, Makanya saya juga buat channel YouTube Indonesia Belajar tuh artinya untuk mencoba menjembatani ini sebenarnya karena saya tahu persis ada hmm, hmm, boleh 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 boleh. Nah, Telegram udah terlalu banyak nih. Ya itu ya salah satunya adalah kalau di channel Indonesia Belajar itu kan saya juga buat ini ya, buat learning path untuk mempelajari data science dan memang mulainya dari statistika. Jadi ada statistika deskriptif, yaitu dasarnya memang harus dibenahi dulu, biar punya perspektif yang lebih baik juga tentang statistika, jadi nggak melulu menghitung cepat dan tepat ya, tapi memahami dan ya harapannya juga bisa mencintai statistik itu sendiri, terus belajar probabilitas, terus belajar statistika inferensi, ya.
Terus berikutnya ya tadi ya, mulai belajar Python pada data frame ya. Nah kan kita pasti banyak tuh mengolah data, dan di channel Indonesia Belajar tuh saya ada berapa ya, ada sekitar 50-an, 56 video ya seputar Python pada dipakai waktu kita menggunakan Python pada data frame. Itu saya buat listnya, terus akhirnya saya buat contoh kasusnya, terus saya buatkan videonya itu. Gitu. Jadi itu hal-hal yang banyak ditemui kita bekerja dengan Python pada data frame, dan saya sudah buatkan videonya juga. Dan harapannya bisa membantu. Gitu. Terus untuk machine learning juga saya ada satu seri khusus ya, machine learning. Ada berapa? Ada sekitar belasan video, itu belum selesai ya. Ini saya terdistraksi dengan aktivitas yang lain dulu sekarang ini. Karena kan saya juga mengajar di kampus. Atau mungkin prediksi stock market ya. Nah itu juga sama yang diprediksikan angka di situ. Gitu. Bedanya itu sih. Oke, untuk machine learning ya ini sih kalau menurut saya ya teman-teman coba belajar pelan-pelan, terus pahami basic dan dasarnya, dan ya itu jangan panik ya. Kebingungan adalah sesuatu hal yang wajar ketika kita mempelajari hal baru ya. Jadi itu hal yang normal kok ketika kita mulai sesuatu yang baru dan kita mengalami kebingungan, itu sesuatu yang wajar dan normal banget. Jadi jangan panik gitu. Coba dekati. Betul betul. Betul betul betul. Kalau kita geluti pelan-pelan kan lama-lama juga kenal kan. Nah, kalau sudah kenal kan jadi terbiasa, dan ya kalau sudah terbiasa jadi lebih enak artinya. Gitu sih kalau menurut saya. Sama.